الذي بنعمته تتم الصالحة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Al-ayah sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Seraya kita puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Besar harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi, umum hadirin jamaah sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah dengan senantiasa selalu berusaha sekuat tenaga menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha sekuat tenaga menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan yang terbaik untuk seseorang yang selalu meningkatkan taat, takwa dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, illal jannah, kecuali surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir khususnya pada siang hari ini termasuk orang-orang yang benar-benar taat, takwa dan takut kita kepada Allah, sehingga kelak balasan yang terbaik untuk kita adalah surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah memasuki Jumat pertama pada bulan Sya'ban. Tentunya tinggal beberapa langkah lagi kita akan bertemu dengan salah satu bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah bulan suci Ramadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan yang mulia ini Allah terima seluruh amaliyah ibadah kita, sedekah kita, sholat kita, puasa sunnah kita, zakat harta kita, dan juga amaliyah ibadah yang lain. Karena sungguh Allah lipat gandakan seluruh pahala bagi orang-orang yang beramal, salah satunya beramal di bulan Sya'ban. Namun hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam hadis lain Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada seluruh umatnya bahwa khamsun, kata Nabi, hati-hatilah terhadap 5 perkara, di mana 5 perkara ini, hati-hatilah setakun terhadap 6 perkara, di mana 6 perkara ini tuhbitul a'mal, dapat merusak semua amaliyah ibadah manusia ketika dia hidup di dunia. Sittatun man kunna tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara. Ketika seseorang mempunyai yang 6 perkara ini, tuhbitul a'mal, itu dapat merusak amaliyah ibadah kita. Yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Itu seseorang yang ketika hidup di dunia istighal, dia senang, dia gemar bi'uyubil khalqi, menceritakan, mengumbar-ngumbar aib dan kejelekan-kejelekan orang lain, di mana itu bukan haknya, bukan kewajibannya, bukan dirinya yang harus mengumbar-ngumbar aib dan kejelekan orang lain. Maka kata Nabi, ketika hidup di dunia ada salah satu golongan yang gemar untuk mengumbar-ngumbar kejelekan dan aib orang lain, maka tuhbitul a'mal, itu semua dapat merusak amaliyah ibadah kita. Sehingga Nabi jelas di dalam hadis yang menjelaskan,
kepada para sahabat, atadruna manal muflis? Wahai sahabat-sahabatku, tahukah engkau siapa yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi ketika nanti di akhirat? Orang yang rugi ketika nanti di akhirat bukan orang yang ketika dia hidup di dunia banyak harta, jabatannya tinggi, sahabatnya banyak, keluarganya banyak, hajinya berkali-kali, rezekinya banyak. Bukan itu kata Nabi. Tetapi minal muflis, yang termasuk golongan orang-orang yang rugi nanti dia di akhirat, yaitu orang-orang yang menghadap Allah dengan membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, membawa pahala sedekah dan amalia-amalia yang lain. Tetapi semua itu hancur karena dosa ketika hidup di dunia. Dia gemar menggunjing, gemar membuka dan mengumbar aib dan kesalahan orang lain. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang kedua, qaswatul qulub. Yang dapat merusak amalia ibadah kita adalah qaswatul qulub, kerasnya hati. Sehingga Nabi mencontohkan di dalam hadis yang lain di dalam kitab Nasoihul Ibad, salah satu contoh orang yang mempunyai sifat keras hati ialah akthirul kalam bi ghairil manfa'. Itu seseorang yang banyak berbicara, banyak ngobrol, banyak senda gurau, di mana perkataannya sama sekali tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah. Janganlah kita memperbanyak ucapan, obrolan, senda gurau, bercandaan, perkumpulan bi ghairi dzikrillah, selain daripada ucapan dan perkumpulan di mana ucapan dan perkumpulan tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah. Karena ketika ada seseorang yang memperbanyak ucapan dan perkumpulan selain daripada yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, qaswatul qalbi, itu dapat menyebabkan hati kita keras. Inna ab'adallah, orang yang paling jauh di hadapan Allah. Wa inna ab'adan nas, dan orang yang paling jauh di hadapan manusia. Qalbul qasi, ialah orang yang mempunyai hati yang keras. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang ketiga, hubbud dunya. Yang dapat merusak amalia ibadah kita adalah hubbud dunya, terlalu cinta terhadap dunia sehingga dia lupa sholat, tidak sempat mengaji, tidak sempat bersilaturahmi, tidak sempat berkumpul dengan orang-orang soleh karena sebab dia sibuk dengan seluruh urusan dunianya. Maka kata Nabi, orang yang demikian tuhbitul a'mal, rusak seluruh amalia ibadahnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Qillatul haya. Yang keempat yang dapat merusak amalia ibadah kita adalah qillatul haya ilallah. Sedikit rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mempunyai sifat qillatul haya, tidak punya malu atau sedikit rasa malunya kepada Allah, dia akan terus-terusan mengeluh terhadap segala sesuatu takdir, kodo dan kodar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh dan terus mengeluh, itu adalah salah satu ciri qillatul haya. Sedikit rasa malu kepada Allah. Bahkan tidak sedikit, setiap saat, setiap waktu Allah turunkan nikmat untuk kita semua. Maka pandailah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak tergolongkan orang yang sedikit malunya di hadapan Allah. Yang kelima, tulul amal. Yang dapat merusak amalia ibadah kita adalah tulul amal, panjang angan-angan. Di mana seseorang yang memiliki panjang angan-angan ketika dia hidup di dunia, dia merasa dirinya paling hebat, dia merasa dirinya paling pintar, dia merasa dirinya paling luar biasa daripada orang lain, sehingga keluarlah sifat sombong, ujub, ria, takabur. Dia merasa hidup ini akan lebih lama, dia merasa paling kuat daripada yang lain, sehingga dia menunda-nunda taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam keterangan sudah jelas dijelaskan bahwa al-mautu ya'ti baghtatan. Maut, kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Makanya tulul amal, orang yang mempunyai panjang angan-angan,
sehingga dia menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya paling benar, itu akan merusak semua amaliyah ibadah kita. Dan terakhir, zulmun la yantahi, yang dapat merusak amaliyah ibadah kita adalah zulmun, kezaliman, dosa, maksiat, la yantahi, yang terus-terusan ia lakukan, padahal ia sadar perlakuan, perkataan, perbuatan demikian dapat menimbulkan dosa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan santainya, dengan merasa biasa-biasanya, dia terus-terusan melaksanakan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat segala dosa dan amaliyah yang dia lakukan akan menggerogoti seluruh amaliyah ibadahnya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan yang 6 sifat ini tidak ada di dalam diri kita. Istighal bi'uyubil khalqi, gemar menceritakan dan mengumbar-ngumbar aib dan kejelekan orang lain. Qaswatul qulub, punya sifat keras hati. Hubbud dunya, terlalu cinta terhadap dunia. Qillatul haya, sedikit rasa malu kita kepada Allah, sehingga terus-terusan kita mengeluh akan segala takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tulul amal, panjang angan-angan, sehingga dirinya merasa lebih kuat, paling hebat daripada orang lain, dan merasa dirinya akan panjang umur, sehingga menunda-nunda taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan zulmun la yantahi, maksiat, dosa, dan terus-terusan dilakukan olehnya. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat itu, sehingga di bulan Sya'ban, bulan yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan jasad kita, Allah Subhanahu wa taala bersihkan raga kita, Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati dan pikiran kita, sehingga ketika kita besok terjebak oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan suci Ramadan, hati, pikiran, dan jasad kita sudah bersih. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita dalam ibadah, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, Allah jadikan keturunan kita soleh dan solihah. Dan mudah-mudahan ketika kita dicabut ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut ruh kita dalam keadaan husnul khatimah, dosa dan kesalahan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahkan kita pada bulan Rajab, Allah berkahkan kita pada bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita pada bulan suci Ramadan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin.